Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin dan muslimat serta adik-adik anak yang penuh semangat di dalam mencari ilmu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengadakan pertemuan yang baik, yaitu majelis ilmu. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini Allah berikan keberkahan yang banyak, Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu, dan Allah pula memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fiikum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Ja'al Yahud, pernah seorang Yahudi merupakan salah satu daripada agama ahlul kitab. Agama ahlul kitab ada dua, Nasrani atau Nasara, dan yang kedua adalah Yahudi. Pernah salah seorang Yahudi datang kepada Salman. Beliau mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai di dalam pelaksanaan pembuangan hajat, buang air besar atau buang air kecil. Ini pun telah diajarkan bagaimana adabnya, bagaimana caranya agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesempurnaan daripada agama Islam. Sampai buang hajat, bagaimana cara kita buang air besar, buang air kecil di dalam kamar mandi, di dalam WC, toilet, ini pun telah diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, iya, betul. Semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sampai adab di dalam buang hajat di kamar mandi pun telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mari adik-adik bersama kalian pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari beberapa adab dalam melaksanakan hajat di dalam kamar mandi. Hajat, sering kita menyebutkan buang hajat atau ada hajat di kamar mandi. Hajat ini artinya adalah sesuatu yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ini termasuk daripada kinayah, kalimat yang digunakan tatkala kita ingin buang air kecil, kencing atau buang air besar. Ini termasuk daripada istilah yang sering kita pakai untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu buang hajat. Dan ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi," tatkala kalian duduk yaitu ingin membuang hajat, fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha wala yastadbirha. Janganlah dia menghadap ke kiblat dan jangan juga dia berpaling daripada arah kiblat, yaitu membelakangi kiblat. Kata hajat ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita mengucapkan buang hajat, berarti kita melaksanakan kegiatan buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi, di toilet atau tempat tertutup. Nah, ini istilah yang sering kita gunakan, buang hajat. Ternyata hajat ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita lanjutkan adik-adik sekalian kajian terkait tentang adab, dan sebagaimana tema kita yang sudah adik-adik sama-sama ketahui bahwasanya insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari adab seorang muslim ataupun muslimah di dalam melaksanakan hajat di dalam kamar mandi. Adab yang pertama, tatkala kita masuk ke kamar mandi, hendaknya kita mencari tempat yang jauh dan dapat menutup aurat kita daripada pandangan mata manusia. Al-ibtiad wa tasattur anin nas an iradati qada'il hajah.
Sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, ini merupakan adab yang pertama, yaitu mencari tempat yang jauh dan menutup dari pandangan mata manusia sehingga tidak terlihat aurat kita tatkala kita melaksanakan hajat. Adab yang kedua, yang selanjutnya adalah la yajuzu takhalli fit turuq. Tidak boleh melaksanakan hajat di tempat yang sering dilalui oleh manusia, atau di tempat di mana manusia banyak berteduh di sana, atau tempat di mana air mengalir. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in as-salas al-baraz. Kita hendaknya menjauhkan diri dari tempat yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Nah, laknat adalah kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat adalah kita dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau atau tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala loh kalau tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka buang hajatlah di tempat yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selain daripada 3 tempat ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-mawarid, tempat mengalirnya air atau tempat sumber air, tempat di mana manusia di situ mengambil air untuk kebutuhan harian mereka. Dan juga yang kedua, tempat yang dilarang yaitu adalah waqari'atat turuq, yaitu di tepi jalan di mana manusia sering berada di sana. Wadzil, begitu juga di tempat di mana manusia sering berteduh di bawahnya. 3 tempat ini, tempat mengalirnya air, tempat di mana manusia sering berteduh, tempat di mana manusia sering berkumpul melewatinya, maka ini adalah tempat di mana kita tidak boleh buang hajat di situ. Kalau kita buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, maka ini termaksud daripada perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tatkala kita melaksanakan buang hajat, ingin masuk ke dalam kamar mandi, maka ucapkanlah doa. Sebelum kita masuk, kita mengucapkan doa. Apa itu doanya? Doa yang paling lengkap adalah Bismillah, yaitu diawali dengan Bismillah, walaupun ini terdapat 2 riwayat. Yang pertama, kita ucapkan Bismillah. Kemudian yang kedua, tambahkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada jin yang buruk, dari laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini termasuk daripada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah, yaitu marfu dari Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk idza dakhalal kanif, tatkala masuk ke dalam tempat melaksanakan hajat, yaitu baik itu buang air besar atau tempat buang air kecil, kamar mandi, toilet, WC, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat, jangan salah baca doa ya. Nanti baca doanya Bismika Allahumma amutu ya, wah ini mau tidur. Adapun yang tepat doanya adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal semuanya adik-adik sekalian? Coba yuk sekali lagi sama-sama bersama Kak Nob kita bacakan doa mau masuk ke tempat WC, kamar mandi ataupun toilet, tempat pembuangan hajat. 1, 2, 3. Yang kompak dan semangat. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Selanjutnya, yajuz al-istinja bil ma' bil hijarah. Selesai kita melaksanakan buang hajat, maka hendak diperbolehkan kita membersihkannya dengan air ataupun dengan batu.
kemudian atau yang bisa menggantikan keduanya seperti kertas ataupun yang lainnya yang tidak termaksud daripada barang-barang atau benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Di antara benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita pakai di dalam membersihkan hajat kita, yaitu adalah yang pertama, kita tidak boleh menggunakan dari tulang, ya, tulang belulang ini kita tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah kotoran yang sudah mengering. Kemudian yang ketiga, air yang sudah bercampur dengan najis, yang berubah warnanya, yang berubah rasanya, yang air tersebut telah berubah baunya. Maka tiga benda ini tidak diperbolehkan untuk kita gunakan di dalam bersuci. Kemudian kertas itu diperbolehkan. Tapi kalau kertas tersebut terdapat lafaz Allah Subhanahu wa taala, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat catatan ilmu di dalam perkara agama, maka tidak diperbolehkan kertas tersebut digunakan sebagai benda untuk bersuci. Maka kalau kita menggunakan kertas kosong seperti tisu, maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau terdapat lafaz Allah, ayat Al-Quran, atau sabda Rasulullah SAW, atau nasihat-nasihat di dalam perkara agama, maka tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai media untuk bersuci. Selanjutnya, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita setelah melaksanakan buang hajat dal kulyad bit turab, hendaknya membersihkan tangan kita dengan debu. Jadi kalau kita sudah selesai buang hajat, sudah membersihkan baik dengan air ataupun dengan yang lainnya, yang benda-benda tersebut sudah Kak Anam sebutkan tadi yang diperbolehkan, maka disunnahkan tangan kita ini dibersihkan dengan debu. Atau kalau memang ternyata susah untuk mendapatkan debu, yaitu istimalus sabun, menggunakan sabun ataupun yang sejenisnya, ini termaksud daripada yang diperbolehkan. Nah, maka ini termasuk daripada sunnah, yaitu mencuci tangan dengan membersihkan tangan dengan debu, atau yang mengganti debu bisa sejenisnya, yaitu dengan sabun dan yang lainnya. Maka ini termasuk daripada sunnah. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, adab di dalam buang hajat yang hendaknya dilaksanakan oleh anak soleha, anak muslim dan muslimah adalah tidak diperkenankan untuk melaksanakan percakapan. Wah, kadang-kadang kita, apalagi kan kamar mandi saat ini sudah berada dekat, saling berdekatan, atau mungkin kamar mandi yang tempat umum biasanya kan dekat-dekatan tuh, saling berbicara. Pip, gimana? Sehat Pip? Ada. Ini lagi buang hajat. Mau bilang alhamdulillah juga nggak boleh karena kita sedang buang hajat. Nah ini insyaallah termaksud daripada yang dilarang di dalam pelaksanaan buang hajat, yaitu tidak boleh berzikir, tidak boleh memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi, kemudian tidak boleh membaca Al-Qur'an, kemudian tidak boleh berdoa ketika melaksanakan buang hajat. Berdoanya adalah sebelum masuk dan ketika keluar. Tapi kalau sudah duduk buang hajat, maka itu tidak diperkenankan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Nah, kalau percakapan itu ada hajatnya, contoh air kita habis, ada kebutuhannya, memang darurat harus untuk mengeluarkan kalimat ketika di dalam kamar mandi. Contoh airnya habis, Kak Apip tolong ambilin air dong nih kamar mandi, habis airnya gitu. Maka itu boleh. Ya daripada diam-diam aja, airnya habis, melongo-bengong kan bahaya gitu ya, berabe ini urusannya jadi panjang nanti ya. Maka untuk mengucapkan kalimat seperti itu diperbolehkan. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang memang dibutuhkan sesuai dengan darurat, keadaan yang darurat, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar percakapan biasa, itu tidak diperkenankan. Karena inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id. Rasulullah SAW mengatakan, la yatajanatsnani ala ghaitihima, tidak diperkenankan yaitu saling bercakap-cakap di antara dua orang di dalam kamar
mandi. Oh, Ustadz, itu kan 2 orang nggak boleh. Kalau 3-4 orang gimana? Berarti boleh dong. Ya 2 aja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Nah, kemudian Ustadz bagaimana kalau sendiri? Ya ngapain juga sendiri ngomong dalam kamar mandi. Nanti dikirain orang kita lagi kesurupan. Tahu-tahu nanti orang masuk ngerukyah kita. Nah, ini kan menjadi mudarat juga. Maka lebih baik tidak ada kata-kata yang kita ucapkan walaupun dalam kesendirian. Kemudian selanjutnya, nah ini kita sudah tadi membahas tidak diperbolehkan berzikir di dalam kamar mandi tatkala kita sedang melaksanakan hajat. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Bahwasanya dikisahkan maro rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yabul fasallama alaihi. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki jalan dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ini sedang buang hajat. Kemudian laki-laki tersebut yang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Falam yarudda alaihi salam. Tetapi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Lihat, kita tahu hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Hukum menjawab salam yang disampaikan oleh saudara kita kepada kita itu adalah wajib. Jadi tatkala ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka hendaknya kita menjawabnya waalaikumsalam. Ya, tetapi ini berbeda keadaannya. Adik-adik harus memperhatikan tempatnya. Kalau itu adalah tempat di tempat pembuangan hajat, di kamar mandi, di toilet, kemudian di WC atau di tempat pemandian umum yang walaupun itu sifatnya di luar tetapi tertutup khusus untuk buang hajat, maka atau mungkin kalau di Kampung Kak Nop ini disebut jamban ya. Ya jamban atau di tempat pemandian umum yang berada di sekitar sungai, di sekitar kali itu biasanya ada. Nah, walaupun itu tempatnya di luar rumah, tetapi karena kita berada di tempat khusus pembuangan hajat, maka dilarang bagi kita untuk menjawab salam tatkala ada orang memberikan salam kepada kita. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan juga Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu. Idza ra'aitani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia yang bernama Jabir, tatkala engkau melihat aku ala mithli hadhil hala, seperti saat ini yaitu sedang buang hajat, fala tusallim alayya, jangan engkau mengucapkan salam kepadaku. Fa innaka in fa'alta dzalik lam arudda alayka. Kalau kiranya engkau tetap melakukan itu, yaitu mengucapkan salam kepadaku sedangkan aku dalam keadaan buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka aku tidak akan menjawab salam yang engkau berikan. Lihat, hukum menjawab salam itu wajib, tetapi tatkala kita berada di dalam kamar mandi, di WC, di jamban, di toilet atau di tempat khusus kita sedang buang hajat, maka tidak boleh menjawab salam. Kalau memang kita ingin menjawabnya, bisa kita jawab setelah buang hajat. Begitu juga tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Mungkin di luar kita mendengar ada orang tua kita, kakak kita, teman kita, guru kita, siapapun itu berada di luar, dia bersin. Ada seorang muslim ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tatkala kita mendengarkan saudara kita yang bersin mengucapkan alhamdulillah, adab kita mendoakannya, yaitu mendoakan dengan ucapan yarhamukallah, yarhamukallah. Tetapi doa yarhamukallah ini tashmitul atis tidak diperbolehkan kita ucapkan tatkala kita berada di dalam kamar mandi. Dan yang sejenisnya, tilawatul Quran, zikir, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, ini tidak diperkenankan bagi orang yang sedang melaksanakan hajat di dalam kamar mandi. Kemudian adab selanjutnya, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adab ketika melaksanakan hajat di dalam kamar mandi adalah la yajuzu massu dzakar bil yamin asna at-tabawul. Ya, tidak boleh memegang zakar. Zakar itu adalah bagian tubuh kita yang mengeluarkan air kencing. Ini tidak boleh kita memegangnya dengan menggunakan tangan kanan.
Kalau kita ingin memegangnya ketika itu untuk mempermudah agar air kencing itu tidak jatuh di sembarang tempat, maka gunakanlah tangan kiri. Gunakanlah tangan kiri. Karena Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Tatkala kalian buang hajat wa huwa yabul, sedang kencing, maka tidak boleh memegang anggota tubuh yang mengeluarkan air kencing tersebut, yaitu zakar, dengan menggunakan tangan kanan. Ya, tidak boleh memegang zakar kita itu dengan tangan kanan. Berarti kalau tangan kanan tidak boleh, maka sebaliknya menggunakan tangan kiri itu diperbolehkan. Selanjutnya, tidak pula juga boleh untuk istinja bil yamin. Ya, istinja itu adalah upaya membersihkan kotoran, baik itu dari zakar, dari kubul maupun dari dubur. Ya, kubul itu bagian depan. Tempat alat anggota tubuh kita yang membuang hajat bagian depan itu namanya kubul, atau untuk laki-laki namanya zakar. Kemudian kalau bagian biasanya kita kalau buang air besar itu hajat kita keluar dari dubur, ya, dari dubur. Ini anak-anak soleh harus menghafal istilah yang digunakan di dalam ilmu fikih. Inilah kebanyakan ulama-ulama kita menggunakan istilah ini di dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Nob ulangin sekali lagi, bagian tubuh kita yang mengeluarkan air kencing untuk perempuan itu namanya kubul, ya, pakai qaf, kubul. Atau kalau laki-laki namanya zakar. Adapun tempat bagian tubuh kita yang mengeluarkan buang air besar itu namanya dubur. Ya, bagian tubuh kita yang berada di belakang yang mengeluarkan hajat buang air besar ini namanya dubur. Nah, dubur, kubul bagi perempuan atau zakar bagi laki-laki. Maka tatkala kita istinja itu adalah upaya untuk membersihkan hajat, ya, upaya membersihkan kotoran setelah buang hajat. Ini namanya istinja. Yuk, silahkan dicatat. Alat perangnya sudah disiapkan ya. Alat jihadnya, penuntut ilmu ini sedang belajar, dia sedang berjihad. Alat jihadnya adalah buku tulis dan pulpen, pensil boleh, silahkan. Istinja adalah proses pembersihan kotoran setelah buang hajat. Itu namanya istinja. Atau istilah yang sering digunakan oleh adik-adik sekalian adalah cebok. Ya, ini pakai kaf apa pakai kof? Baik. Jadi cebok ini bahasa fikihnya, bahasa ilmiahnya di dalam agama kita adalah istinja. Ketika kita istinja, maka tidak boleh membersihkan hajat kita ini dengan menggunakan tangan kanan, kecuali kalau tangan kiri kita, mohon maaf, ada uzur. Contoh mungkin dia tidak memiliki tangan kiri, qadarallahu ma syaa fa'al, atau sedang sakit tidak boleh terkena air, atau sedang sedang tidak bisa digerakkan, sedang sakit, sedang tidak bisa digerakkan, atau sedang luka, atau mohon maaf tangan kirinya memang qadarallahu ma syaa fa'al tidak ada, maka dia diperbolehkan menggunakan tangan kanan kalau memang ada uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, tangan kirinya sehat walafiat, maka wajib ketika kita istinja membersihkan hajat kita menggunakan tangan kiri. Kemudian selanjutnya, selesai kita buang hajat, kita membersihkannya dengan benar sampai benar-benar tidak ada lagi kotoran yang melekat di kubul ataupun di dubur, ya, di bagian tempat kita buang hajat. Jangan sampai ada yang menempel. Yajibu at-tanazzuh. Karena kalau kita ceboknya main-main, tidak sungguh-sungguh, kemudian tidak memperhatikan kotoran tersebut dan masih menempel, masih ada sisanya, maka ini termasuk daripada sebab, di antara sebab yang bisa membuat kita nanti diazab di dalam kubur.
Ya, inilah yang termaksud daripada salah satu sebab yang mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah masuk ke dalam kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengisahkan bahwasanya jangan kalian seperti orang yang sedang diazab ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk ke kuburan, kemudian beliau mengatakan di antara sebab mereka ini diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bersih di dalam beristinja. Mereka tidak bersih di dalam melaksanakan membersihkan hajat mereka, tidak bersih di dalam cebok. Maka adik-adik sekalian, kalau sudah selesai buang air besar, buang air kecil, maka bersihkanlah hajat yang menempel di tubuh dengan sebersih-bersihnya. Dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Jangan sampai meremehkan, jangan sampai hanya sekedar menyiram, tetapi ternyata masih ada kotoran yang menempel di tubuh kita, maka itu adalah najis. Dan kalau najis itu kita bawa di dalam sholat, maka sholat kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara syarat wajib agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada ala taharatin, berada di atas kesucian. Maka yuk kita benar-benar ketika selesai buang hajat, selesai buang air kecil, buang air besar, maka kita membersihkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bersihkan dengan sungguh-sungguh, berharap semoga dengan demikian kita diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimasukkan ke dalam kubur. Selanjutnya, di antara adab anak soleh dan soleha di dalam kamar mandi yaitu tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat, baik itu di dalam bangunan, terlebih itu di luar bangunan. Mungkin kita terdesak ingin buang hajat, kemudian kita mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia dan itu bisa menutupi aurat kita, maka tempat tersebut boleh kita buang hajat di sana selama bukan tempat yang tadi Kak Nob sampaikan. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkan 3 tempat yang terlarang yang bisa mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah tempat di luar yang diperbolehkan. Tetapi ingat, bukan hanya memperhatikan tempat, tetapi juga memperhatikan arah. Kalau memang kita tahu arah kiblat, maka diusahakan untuk ketika buang hajat kita tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Oh Kak Nob, kamar mandi saya di rumah, tempat duduknya itu sudah menghadap kiblat. Bagaimana kira-kira Kak Nob? Nah, kalau kita bisa menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri, maka itu lebih baik lagi. Ya, diusahakan seperti itu karena ini termasuk daripada sunnah yang diajarkan, yang kalau kita amalkan akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusahakan kita walaupun berada di dalam bangunan, berada di tempat yang tertutup, tetap tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Diusahakan seperti itu. Tapi kalau memang tempatnya sempit, tidak ada lagi bisa diarahkan badan kita ini ke kanan ataupun ke kiri, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu urusan agama kecuali sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan usaha kita. Yang penting usaha terlebih dahulu semaksimal mungkin bisa untuk tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat, agar kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, tatkala kita istinja biasanya menggunakan air atau tisu, ternyata ini tidak ada. Mungkin kita lagi kemah, mungkin camping, kita tidak mendapatkan air, tisu pun tidak ada atau mungkin habis stoknya, sehingga yang ada batu. Maka boleh kita beristinja, membersihkan hajat kita menggunakan batu. Dan jumlahnya berapa Kak Nob? Jumlah batu yang kita gunakan 3 batu minimalnya, ya. 3 batu minimalnya. Karena ini hadis yang diriwayatkan dari Salman, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad nahana sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat, kemudian au nastanji bil yamin atau istinja dengan tangan kanan, au nastanji bi aqalli min salasati ahjar atau istinja kurang dari 3 butir batu. Ya, ingat batunya tentunya kecil-kecil. Ya, jangan gede-gede. Gede-gede susah istinjanya. Maka kita cari batu-batu yang kecil, kemudian jumlahnya minimalnya itu adalah 3 dan tidak diperkenankan istinja kurang daripada 3 batu. Insyaallah untuk kalau jumlah batu apabila kita berada di di tempat yang luas yang terbuka, biasanya insyaallah batu itu mudah untuk kita dapatkan. Kemudian dan diperbolehkan kita lebih daripada 3 batu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang ternyata 3 batu kita rasa masih belum bersih istinjanya, ingat istinja itu adalah upaya membersihkan kotoran dari kemaluan kita, baik itu dari zakar, kubul ataupun dari dubur. Itu namanya istinja atau dalam bahasa adik-adik apa tadi? Cebok ya. Maka istijmar ini namanya. Istijmar hendaknya 3. Ya, itu minimalnya 3. Atau boleh lebih dari 3 tapi diusahakan angkanya jumlah batunya witir. Witir itu adalah jumlah ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Karena inilah yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idastajmara ahadukum falyutir." Tatkala kalian istijmar, membersihkan istinja dengan menggunakan batu, maka hendaknya jumlah batu yang digunakan itu berjumlah witir. Minimal dari 3, dimulai dari 3 dan seterusnya. Dan kelipatan daripada witir 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, istijmar ini 3 batu hanya untuk lil gha'it, buang air besar, ya. Adapun jika al-kharid minal qubul kal baul wal madhi fala adada fihi li'adami wujudid dalil. Adapun jika kita buang air kecil atau keluar cairan madhi itu biasanya cairan yang keluar sebelum cairan mani. Nah, ini bagus juga kita pelajari cairan yang keluar dari kubul kita ini, karena beberapa cairan ini banyak sekali dari adik-adik yang tidak mengetahui statusnya, sifatnya, apakah itu suci atau itu najis, apakah itu membatalkan wudhu ataupun tidak. Nah, ada cairan yang namanya madhi, ada cairan yang namanya wadi, ada cairan yang namanya mani. Nah, apabila madhi ataupun air kencing, kita selesai buang air kencing, untuk membersihkan kubul kita, maka jumlah batu yang kita gunakan tidak mengapa kurang daripada 3. Adapun yang minimalnya 3 itu khusus untuk buang air besar, ya, BAB, baru minimalnya 3 batu. Tapi kalau buang air kecil atau membersihkan madhi, maka cukup dengan menggunakan 1 batu. Jika merasa sudah cukup, maka sudah tidak kita tambahkan batunya. Tapi kalau kita melihat, oh kayaknya masih belum bersih, maka boleh kita tambahkan jumlah batu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya, tidak boleh menggunakan, dan ini sudah kita bahas, yaitu istinja dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, ya, kotoran hewan yang sudah kering. Karena kata Rasulullah SAW, ar-rawth rijsun, ya, sesungguhnya kotoran hewan yang sudah kering itu rijsun, ya, termasuk daripada perkara najis. Ai haramun, atau dia termasuk daripada yang haram untuk digunakan sebagai alat atau benda untuk istinja. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita an-nastanjiya birraji' aw bi'azmin, beristinja, membersihkan hajat kita dengan kotoran yang sudah kering atau dengan tulang. Ya, tulang ini termasuk daripada yang tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya dilarang untuk kita gunakan sebagai benda di dalam membersihkan kotoran kita setelah buang hajat. Kemudian selanjutnya,
Kita boleh kencing dalam keadaan atau buang hajat dalam keadaan berdiri. Ya. Sesekali ini diperbolehkan karena tidak ada an-nahyu, ya, tidak ada larangan secara mutlak yang menegaskan bahwasanya kita dilarang kencing dalam keadaan berdiri. Karena di Rasulullah SAW kemudian para sahabat yang lain pun pernah mereka sesekali buang hajat, khususnya kencing ini dalam keadaan berdiri. Tetapi dengan memperhatikan, yang pertama adalah adab kita tatkala buang hajat walaupun berdiri tetap tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Kemudian memperhatikan juga tetesan air kencing yang jatuh. Jangan sampai kita tidak memperhatikan buang hajat ketika berdiri, tetesan air kencing yang jatuh, karena itu bisa menempel ke pakaian kita. Kalau air kencing menempel di pakaian, itu sifatnya najis dan wajib kita bersihkan sehingga baru boleh kita menggunakan untuk sholat. Tapi kalau ada tetesan air kencing yang jatuh di pakaian, maka sifat pakaian tersebut najis dan tidak diperbolehkan untuk kita gunakan tatkala melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, setelah kita buang hajat, ya, istinja sudah selesai, maka ketika kita keluar daripada kamar mandi, ucapkanlah ghufranaka. Ucapkanlah ghufranaka. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau keluar dari tempat buang hajatnya, beliau mengucapkan ghufranaka, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini? Karena di antara keterangan para ulama, karena ketika kita berada di dalam kamar mandi kita tidak berzikir, kemudian tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melakukan amal soleh, tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka karena waktu kita tersebut terlalaikan tidak berzikir atau tidak tergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka di antara para ulama mengatakan setelah kita keluar kamar mandi mengucapkan ghufranaka, karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu tersebut tidak bisa kita gunakan untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keterangan yang lain yang datang daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, permohonan ampun ini ditujukan sebagai di antara hikmahnya adalah karena kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kotoran, maka kita pun meminta ampun kepada Allah agar kotoran-kotoran, yaitu dosa-dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan yang mengotori hati kita ini bisa juga Allah keluarkan dari hati kita, yaitu Allah bersihkan. Makanya ini juga di antara hikmah kenapa ketika kita keluar kamar mandi mengucapkan ghufranaka, inilah hikmah yang telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya, ya, tadi sudah kita bahas bolehnya kencing dalam keadaan berdiri dengan memperhatikan tetesan air kencing yang agar tidak jatuh kepada pakaian kita, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sobat atau qaumin pernah datang ke tempat pembuangan kotoran suatu kaum, kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. Begitu juga sebuti dzalika an Umar wa Ali wa Zaid bin Thabit wa ghairuhum annahum balu qiyaman, bahwasanya dari Umar, Ali, Zaid bin Thabit bahwasanya mereka pun pernah kencing dalam keadaan berdiri, tetapi itu dalam keadaan yang memang sesekali saja, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Tentunya yang lebih utama adalah kencing dalam keadaan duduk, karena ini bisa baik untuk kesehatan kita juga, kemudian yang kedua baik untuk keamanan daripada kebersihan pakaian kita dari tetesan-tetesan najis. Kemudian selanjutnya, adapun bagaimana cara membersihkan istinja, itu tidak ada keterangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau mungkin mohon maaf kita membersihkannya dari belakang dulu baru ke depan, atau dari depan ke belakang, maka ini tidak ada tata cara pembersihan khusus
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kaifiat istinja, bagaimana cara istinja membersihkan kotoran itu, atau bagaimana cara cebok itu tidak diterangkan secara khusus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, tatkala kita membersihkannya dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan cairan yang benar-benar bersih. Ya, anggota tubuh kita ini bersih daripada hal-hal kotoran tersebut, karena kotoran yang keluar dari tubuh kita ini sifatnya adalah najis. Kemudian selanjutnya, adab anak soleh selanjutnya, tidak diperbolehkan kencing di air yang di genangan air. Ya, air yang sedang tergenang atau air yang tidak mengalir, maka ini tidak diperbolehkan kita buang hajat di sana. Karena kalau kita buang hajat di tempat air yang tidak mengalir, air yang tergenang, tentu mudarat yang akan lahir dari perbuatan kita itu banyak sekali. Di antaranya adalah bisa mendatangkan penyakit, melahirkan bau busuk, dan yang lainnya. Tentu banyak sekali mudarat, kerusakan, atau efek negatif yang bisa lahir yang datang setelah kita buang hajat di tempat air yang sedang tergenang. Maka anak soleh dan soleha tidak buang hajat di tempat air yang sedang tergenang. Kemudian selanjutnya, tatkala kita buang hajat di dalam kamar mandi, hendaknya kita ketika sudah mendekati tempat buang hajat segera mengangkat pakaian kita. Ya, jadi tidak mengangkat pakaian sebelum kita sampai ke kamar mandi, sebelum sampai ke tempat WC kita, atau sebelum sampai ke toilet, atau sebelum sampai ke tempat di mana kita ingin buang hajat. Jadi jangan sampai kita sudah menyingkap pakaian atau mengangkat pakaian di depan kamar mandi atau jauh dari kamar mandi. Mungkin kalau kita lihat kamar mandinya sudah mulai kita sudah tepat berada di samping kamar mandi, diperbolehkan. Tapi kalau bisa ya berada di dalam dulu baru kita menyingkap pakaian. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu raf'us thawb inda dunu minal ard, yaitu mengangkat pakaian ketika kita sudah benar-benar dekat dengan tempat pembuangan hajat. Kemudian selanjutnya, selesai kita buang hajat, kita menyiramnya sebanyak 3 kali. Ya. Ini termaksud daripada sunnah. Tapi kalau ternyata 3 kali itu tidak bersih, maka tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Setidaknya kita menyiram tempat kita buang hajat itu sebanyak 3 kali, karena inilah yang sabit, yang benar, yang hadisnya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yaghsilu maq'adatahu salasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai buang hajat, beliau menyiram tempat buang hajatnya itu sebanyak 3 kali siraman. Kemudian bolehnya juga kita buang air kecil di nampan atau di ember atau di tempat khusus untuk buang hajat bagi yang sakit, bagi yang ada uzur. Jadi dia tidak buang air kecil di kamar mandi. Dia mungkin dia buang air kecilnya di nampan atau di ember atau di tempat penampungan khusus air kencing. Maka ini diperbolehkan bagi yang sakit. Tapi kalau adik-adik semuanya sehat walafiat, kita bisa ke kamar mandi, tempat khusus untuk buang hajat, maka tentu itu lebih baik dan lebih utama, karena ini termasuk daripada adab di dalam melaksanakan buang hajat. Selanjutnya, bolehnya kita beristinja menggunakan air yang suci. Di antaranya air hujan, ini diperbolehkan untuk kita gunakan. Air salju, air dingin, air mata air, kemudian ma'ul bahar, kemudian air yang ada di lautan, air laut, ma'uz zamzam. Maka ini juga diperbolehkan. Kalau memang kita tidak ada air lagi untuk melaksanakan pembersihan hajat kita, istinja, maka air zam-zam diperbolehkan untuk kita gunakan. Tapi kalau masih ada banyak air yang lain, maka lebih baik kita gunakan air selain daripada air zam-zam. Selanjutnya, adik-adik sekalian, tidak boleh kita beristinja dengan menggunakan air yang najis, dan ini sudah Kak terangkan di awal. Kalau air tersebut sudah bercampur dengan najis, benda-benda najis, kemudian berubah warnanya, berubah wangi, baunya, berubah rasanya, maka ini termaksud daripada indikasi air tersebut sudah najis. Maka tidak diperbolehkan kita membersihkan istinja kita, beristinja dengan menggunakan air yang sudah bercampur najis. Selanjutnya, kita tidak diperbolehkan menggunakan air yang suci tetapi tidak mensucikan.
air yang suci tapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Contohnya seperti asir, ya jus, ya kemudian susu, kemudian kopi. Waduh, ini kalau dipakai cebok kan kasihan ya. Lebih baik diminum ya. Maka kalau bisa tidak menggunakan air-air ini, karena air ini adalah yang dilarang untuk kita gunakan di dalam beristinja. Kemudian yang terakhir, jangan berlama-lama di dalam kamar mandi. Nah, ini biasanya nih adik-adik nih, apalagi sekarang kan udah musim gadget, Masya Allah, sampai di dalam kamar mandi. Ya, wajah, apalagi nih billah update status. Lagi di mana? Aduh, sakit perut nih. Ini sesuatu yang musibah yang menimpa akhlaknya anak soleh. Maka kita ucapkan bagi yang melakukan demikian, innalillah wa inna ilaihi rajiun, karena sudah tertimpa musibah, dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah tidak ada lagi kebutuhan di kamar mandi, lebih baik diusahakan segera kita keluar. Karena kamar mandi ini adalah tempat kotor, dan biasanya tempat kotor itu adalah tongkrongannya para jin. Dan makanya kenapa kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, karena kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin yang buruk, jin yang baik itu wanita maupun yang perempuan. Maka kalau selesai kita buang hajat, bersegeralah kita keluar untuk dari kamar mandi. Inilah dia adik-adik yang Kak Nom cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab anak soleh dan soleha tatkala melaksanakan hajat di tempat pembuangan hajat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga apa yang telah Kak Nom sampaikan bisa dipahami. Semoga adik-adik selalu Allah berikan semangat dan istiqomah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga negeri kita segera diangkat dari segala musibah dan keburukan, dan semoga kita diwafatkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Demikian ilmu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kak Nop ucapkan kepada adik-adik yang telah mengikuti, jazakumullah khairan, dan juga kepada ayah, bunda, umi, abi yang telah menemani buah hatinya, jazakumullah khairan. Begitu juga dengan tim yang ada di Jakarta mengaji, jazakumullah khairan. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya terkait tentang adab anak soleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.